Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film yang sangat fenomenal, yaitu The Dictator, yang rilis di tahun 2012. Oke, dan tanpa basa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal film, kita akan diperlihatkan pada seorang pemimpin di salah satu negara bagian timur tengah sana. Dari sejak ia lahir, hingga kini telah tumbuh dewasa dan menjadi pemimpin dari negara itu sendiri. Ia bernama Aladdin. Lihatlah betapa luar biasanya kisah hidup dia ini. Dari bayi saja sudah tumbuh jenggot selebat itu, ya guys ya. Saat ia sedang diwawancarai secara live oleh salah satu stasiun televisi, Aladdin berpura-pura tuli ketika ditanyai tentang apakah negaranya itu memiliki senjata nuklir. Do you have Or at nuclear age 7, he may just be the most weapons? No, I literally can't hear you. Ia bahkan sempat membuat sebuah kejuaraan lari bertema Olimpiade yang hanya diadakan di negara itu. Dan paling dahsyatnya lagi, para peserta dari Olimpiade tersebut ialah dirinya sendiri beserta beberapa orang lain juga. Akan tetapi, kalian lihat saja betapa di luar nurulnya kelakuan si Aladdin ini nih. Bagaikan orang yang sedang bercanda tapi kelihatan begitu serius. Ditambah lagi, ia juga mengubah banyak bahasa khusus di negaranya menjadi nama dia sendiri, hingga membuat kebingungan massa terjadi. Or the Aladdiners. often described as ignorant. You are HIV Aladdin? Tepat di hari ini, ia akan melakukan pidato kebangsaan di istananya yang sangat megah itu. Bahkan di sela-sela pidato tersebut, ia masih saja memperlihatkan ciri khas dia sebagai seorang pemimpin terhebat sepanjang masa. Habis itu, Aladdin beserta para pengawal kemudian menuju ke lokasi di mana senjata rahasia negara tersebut dibuat atau dikembangkan. Tiba di sana, ia hanya kembali melakukan ocehan khas dari Timur Tengah. All my friends have got nuclear weapons. Flashback ke 2 tahun lalu, di mana Aladdin baru tiba di tempat dan lokasi yang sama saat ini. Ia bertemu dengan ahli nuklir di negaranya kala itu, yang bernama Nadal. Setelah melihat bom nuklir buatan Nadal tersebut, Aladdin langsung mengkritik bentuk ujung dari nuklir itu yang membulat, tak runcing seperti apa yang ia inginkan. Bahkan akibat hal ini, mereka berdua sempat berdebat panjang kali lebar banget. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk mengeksekusi Nadal tanpa ada penjelasan yang detail. Top has nothing to do with aerodynamics. It is about the. Saat baru keluar dari lokasi tempat pembuatan bom nuklir, pengawal sekaligus asisten pribadinya lalu memberi saran yang mengatakan agar supaya Aladdin membuka pikiran dia untuk menjual hasil bumi berupa minyak negaranya ke calon pembeli. Namun tanpa basa-basi, Aladdin dengan tegas berkata bahwa dirinya tak akan pernah melakukan hal tersebut karena ia telah berjanji ke almarhum sang ayah untuk itu. Pengawal yang sudah ia anggap sebagai paman sendiri tadi bernama Tamir. You remember that was when he gave me power. Cool about it. Now let's go back. Father made me promise him on his deathbed. Eyes of Shahan ma'afa'il mata'alik. Setibanya di istana, yang merupakan tempat tinggal dia selama ini, ketika baru turun dari mobil, tiba-tiba ada orang tak dikenal menembak bagian kepalanya hingga terluka parah.
bahkan sampai tewas. Akan tetapi, dan ternyata, Aladin telah menyiasati hal tersebut, yang dimana ia sudah menyiapkan satu orang yang sangat mirip dengan dirinya dari segala sisi, guna menjadi pengganti di saat-saat genting, khususnya dalam keadaan seperti tadi. A new double. Because this one is... Oh, he's not going to recover, sir. He's dead. Cindy. Menyadari bahwa ia membutuhkan pemeran pengganti, Aladin kemudian meminta ke Tamir agar segera mencari yang baru. Mendapat perintah tersebut, ia pun dengan segera wajib melaksanakan itu. Dan tak butuh waktu lama bagi para anggotanya untuk menemukan orang yang paling cocok dan sesuai. Habis itu, mereka membawa si pengganti ke hadapan Aladin. Melihat orang penggantinya yang begitu aneh, ia sempat melakukan sedikit kritikal. You have a very big barn. You were looking for. Here, this thing is an idiot. What... Besoknya di pagi hari, ia sedang asik bermain video game di ruang khusus istana. Tak lama Tamir datang guna memberitahu bahwa sebentar lagi ia harus mengadakan rapat penting dan membahas mengenai senjata nuklir yang selama ini negaranya buat, atau sementara masih dikembangkan. Di akhir rapat tersebut, Aladin lalu memerintahkan ke para pengawal dan anggota dia untuk segera mengemas semua barang, karena dirinya akan terbang ke Amerika Serikat. The United Nations demands that you dress her. Okay, let's rehearse this. Role play with me. 7 minutes, sir. I will talk. We are going to America. Setelah menempuh jarak cukup jauh dan waktu yang begitu lama, layaknya aku yang sedang menunggumu, kini Aladin beserta anggota telah tiba di Amerika. Lihatlah betapa kecenya gaya dia ketika itu. Walaupun para warga di sana tak ada yang suka akan kehadiran dia, tapi Aladin dengan penuh gagah berani tampil asyik di tengah-tengah mereka semua. Oh iya, bahkan hotel tempat ia menginap telah didesain khusus sesuai permintaannya. birthplace of AIDS. Supreme Leader, And they accuse me of being an international... Akan tetapi, walau keamanan di kamar tempat Aladin menginap tentu sangatlah ketat, tapi tetap saja ada seorang penjahat yang berhasil masuk. Habis itu, si penjahat kemudian memukul dia hingga pingsan, lalu dibawa ke sebuah ruangan privat. Di situ Aladin terus mendapat penyiksaan berupa pukulan yang berulang. Puncak dari semua itu ialah ketika si penjahat mencukur jenggotnya sampai bersih. Beruntung saat Aladin mulai terpojok, keajaiban pun muncul seketika. I thought we were friends. The body without this. The Supreme Being... Before I do, I have one very important. The flames of the righteous attack the... Setelah berhasil lolos dari si penjahat tadi, ia lalu berjalan keluar ruangan privat itu. Di luar, ia melihat seorang gelandangan dan meminta bantuan berupa pakaian. Habis itu ia bergegas menuju ke gedung, tempat di mana nantinya dia akan melakukan pidato penting tentang nasib dari negara Wadia. Namun saat baru tiba, tak ada satu orang pun yang percaya bahwa dirinya ini merupakan sang Aladin, akibat wajah yang kini tak memiliki jenggot lagi. Di waktu yang sama, ia akhirnya menyadari akan pengkhianatan Tamir kepada dirinya. How dare you? Listen, Tamir. Hello, I am Admiral General Aladin. I'm here. Tamir, it was you, you snake! Di sisi lain, Tamir memang telah menyiapkan segala rencana tersebut dari sebelum-sebelumnya. Menyewa seorang penjahat untuk membunuh Aladin, kemudian memerintahkan ke pemeran penggantinya untuk melaksanakan semua keinginan dia. Lihatlah betapa kesal bercampur marahnya Aladin ketika menonton siaran langsung itu. Saking emosinya,
Ia sampai menerobos masuk di tengah-tengah kerumunan para pendemo. Love being oppressed. Come with me! Ketika keadaan di sana mulai tak terkendali lagi, dikarenakan para massa yang cukup anarkisme, bersamaan dengan itu ada seseorang yang coba menawarkan bantuan. Di tengah perjalanan, ia baru mengetahui bahwa ternyata seseorang tersebut adalah anak perempuan. Oh iya, Aladin juga mengubah namanya menjadi Alison Burgers, guna menghindari sesuatu hal yang tak diinginkan selama dirinya masih terdampar di kota Amerika Serikat yang sangat beringas ini. Anak perempuan tadi bernama Zoe. Was a press? I thought you were a boy. You know, oh, Allison, Where are you taking me to? to Brooklyn! Di malam hari, sambil berjalan-jalan di tengah kota Amerika, Aladin meratapi nasib sial yang menimpa dirinya sekarang ini. Walaupun ia telah coba untuk terus berkoar-koar, mengatakan bahwa dia ini adalah Aladin yang sesungguhnya, tetap saja tak ada satu orang pun yang mau menerima pernyataan tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika ia sedang berkaca di salah satu pusat perbelanjaan yang berada di pinggiran jalan, tanpa terduga Aladin melihat Nadal. Why is this happening to me? Natal? Penasaran dengan hal tersebut, ia lalu berencana mengikuti Nadal kemanapun dia pergi. Setelah menempuh jarak cukup dekat, mereka akhirnya tiba di sebuah toko makan. Dan ternyata di toko makan tersebut, merupakan toko yang para pengunjungnya adalah orang-orang pembenci Aladin. Menyadari akan hal itu, yang dimana mereka semua adalah warga negaranya yang telah ia eksekusi, membuat mental Aladin menjadi sedikit goyah. Beruntung ketika ia mulai terpojok, Nadal pun muncul membantu. Alright, no, it's Aladdin! It's Aladdin without a beard! Made up name. What's your real name? No, there you are, cousin. Singkat cerita, tepat di hari ini akan berlangsung kongres luar biasa yang dihadiri oleh berbagai negara. Sebelum-sebelumnya, Aladin beserta Nadal juga telah menyusun segala strategi agar supaya bisa menyusup masuk ke dalam hotel, lalu mengambil kembali kekuasaannya dari si pemeran pengganti. Lihatlah betapa serius dan menegangkan tapi kocaknya setiap aksi-aksi dia saat hendak mencoba rencana tersebut. Hello, Lancaster! Berhasil masuk ke dalam kamar si pengganti, ia lalu menyuruhnya segera pergi meninggalkan lokasi. Tak lama Tamir datang menjemput, guna menuntun dia menuju ke lokasi diadakannya kongres luar biasa. Agar Tamir tak mengetahui bahwa dirinya adalah Aladin yang asli, di awal ia dengan sengaja bertingkah bodoh. Dan pada akhirnya, Aladin berhasil menyelesaikan tugas dengan sempurna, terkhusus pidato dia yang sangat menawan dalam kongres luar biasa itu. Quick! A dictatorship! I like goods. Elections in Wadia! Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul The Dictator. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.